Ingatlah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melaksanakan sholat Id, beliau melihat ada seorang anak yang menangis bersedih. Setelah sholat selesai, setelah lebaran selesai, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati anak itu. Beliau bertanya, wahai anak, apa yang membuat engkau menangis dan meneteskan air mata? Apa yang membuat engkau bersedih di hari kemenangan ini? Maka anak ini katakan, ya Rasulullah, saya ini seorang anak yang seorang diri hidup tanpa apa-apa. Saya bersedih ya Rasulullah. Lebaran tahun-tahun yang lalu, saya masih punya ayah yang menemani saya menuju tempat lebaran. Saya masih punya ayah yang mencari nafkah untukku ya Rasulullah. Memenuhi kebutuhanku, membelikan pakaian yang terbaik untukku di hari kemenangan ya Rasul. Tapi sekarang, ayah yang saya cintai, ayah yang saya banggakan ya Rasulullah, sekarang sudah dipanggil kembali menghadap kepada Allah dalam perjuangan membela agamamu ya Allah. Membela agamamu ya Allah. Membela agama Allah ya Rasulullah. Sekarang saya hidup sendiri. Ibuku ya Rasul, dia masih hidup, tapi dia menikah dengan laki-laki lain ya Rasulullah. Sampai tidak lagi menghiraukan diriku, sampai tidak lagi memperhatikan saya ya Rasulullah. Sehingga saya lebaran tanpa mereka ya Rasul. Sekarang ya Rasulullah saya hidup seorang diri. Maka jamaah sekalian, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari ini kita sudah berada di titik puncak kemenangan di hari raya Idul Fitri, yang mana gema takbir, tahmid, tahlil, tasbih sudah kita dengarkan di seluruh penjuru Nusantara. Sudah kita dengarkan di seluruh dunia. Umat Islam menggemakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah membesarkan Allah karena tiada yang maha besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mensucikan Allah karena tiada yang maha suci kecuali Allah. Kita sudah memuji Allah karena tiada yang pantas untuk kita puji kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allah yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Allah yang sudah memberikan udara kepada kita secara gratis. Allah yang sudah memberikan segala fasilitas kepada kita. Alasan apa lagi kita tidak beribadah kepada Allah? Alasan apa lagi kita tidak bersujud kepada Allah? Tidakkah kita berterima kasih kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Seseorang memberikan kita pekerjaan, mereka sebagai atasan kita, menggaji kita, maka kita akan taat kepada perintah-perintahnya. Tapi Allah yang berikan kita segala nikmat, Allah yang berikan kita kehidupan, seberapa patuh dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demi Allah, jamaah sekalian, kita yang hadir di tempat ini pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita berharap semua keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap kemuliaan dari Allah. Karena kemuliaan yang sesungguhnya bukan ketika manusia memuliakan kita, bukan ketika manusia mencium tangan kita, bukan ketika manusia menghargai kita, tapi kemuliaan yang sesungguhnya ketika kita mampu menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang mulia? Tak lain dan tak bukan kaya miskin dia, pejabat rakyat biasa dia, kesempatan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah terbuka lebar. Siapa orang-orang yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak apa kita miskin, tiada apa kita hidup sederhana, tidak apa kita hidup sebagai rakyat biasa, tidak apa kita hidup sebagai bawahan. Yang penting kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah karena ketakwaan kita. Ramadan sudah kita lalui. Apakah betul kita sudah meraih predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah? Atau Ramadan hanya berlalu begitu saja tanpa ada perubahan sikap dari diri kita menjadi manusia yang lebih baik? Di dalam bulan suci Ramadan kita sudah dididik dengan baik. Kita sudah menahan lapar dan dahaga. Kita sudah menahan hawa nafsu kita. Bagaimana manifestasi ibadah, bagaimana pembuktian itu kita bawa keluar dari bulan suci Ramadan. Di hari yang fitrah ini, sebulan lamanya kita sudah melalui ibadah Ramadan kita. Jikalau sekiranya lapar kita sudah menyentuh hati, maka insya Allah kita akan selalu peduli dengan orang-orang kelaparan yang ada di luar sana. Jikalau lapar kita sudah menyentuh hati kita, maka kita tidak membiarkan anak yatim dalam keadaan kelaparan. Jikalau lapar sudah menyentuh hati kita ketika kita berpuasa, maka tiada lagi tetangga kita yang kelaparan, padahal kita punya banyak harta dan tidak mau berbagi dengan mereka. Jikalau sekiranya haus kita sudah menyentuh hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik. Tidak haus dengan jabatan, tidak haus dengan pekerjaan, tidak haus dengan dunia, tapi kita selalu ingat dengan akhirat kita. Jikalau betul Ramadan ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik, maka kita akan meraih kemenangan di hari yang Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri berarti kita kembali ke dalam kesucian diri kita. Apakah tidak semua manusia suci? Kita terlahir di dunia ini itu dalam keadaan bersih dan suci tanpa dosa. Kita lahir di dunia ini kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
Setiap manusia yang lahir di dunia ini dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang suci dari dosa-dosa. Makanya di hari raya Idul Fitri, setelah sebulan lamanya kita berpuasa, kita kembalikan diri kita dalam keadaan yang fitri, kita kembalikan diri kita dalam keadaan yang suci. Tapi yang menjadi pertanyaan besar pada kesempatan pagi hari ini, Ramadan yang sudah kita lalui, raihkah kita ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita mendapatkan maghfirah dari Allah karena kita menjalankan ibadah Ramadan kita dengan baik? Ketika kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah di dalam bulan suci Ramadan, apakah kita mampu menjaga diri kita selama ini? Apakah kita bisa mampu menjaga diri kita 1 tahun yang akan datang ketika Allah berikan panjang umur, bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan? Kita tetap menjaga diri, menjaga ibadah kita dengan baik sebaik-baiknya. Makanya puasa Ramadan mengantarkan kita menjadi pemenang. Siapa mereka yang meraih kemenangan? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa umat Islam yang meraih kemenangan setelah mereka melewati Ramadannya? Adalah mereka yang mampu membawa kesalehan-kesalehan individu ke dalam kesalehan-kesalehan sosial. Artinya apa? Ketika kesalehan individu kita kepada Allah sudah baik, ketika sholat kita sudah baik, ketika puasa kita sudah baik, ketika amalia-amalia kita sudah baik, bagaimana kesolehan sosial kita, kepedulian kita kepada sesama manusia? Lihat jamaah sekalian, begitu banyak orang-orang miskin di luar sana, begitu banyak para anak yatim di luar sana yang mengharapkan uluran tangan dari kita semua. Akankah kita hanya melihat dan menjadi penonton tanpa mengambil peran dan partisipasi di sana? Ingatlah suatu ketika Rasulullah SAW ketika hendak melaksanakan sholat Id, beliau melihat ada seorang anak yang menangis bersedih. Setelah sholat selesai, setelah lebaran selesai, maka Rasulullah SAW mendekati anak itu. Beliau bertanya, wahai anak, apa yang membuat engkau menangis dan meneteskan air mata? Apa yang membuat engkau bersedih di hari kemenangan ini? Maka anak ini katakan, ya Rasulullah, saya ini seorang anak yang seorang diri hidup tanpa apa-apa. Saya bersedih ya Rasulullah. Lebaran tahun-tahun yang lalu, saya masih punya ayah yang menemani saya menuju tempat lebaran. Saya masih punya ayah yang mencari nafkah untukku ya Rasulullah, memenuhi kebutuhanku, membelikan pakaian yang terbaik untukku di hari kemenangan ya Rasul. Tapi sekarang ayah yang saya cintai, ayah yang saya banggakan ya Rasulullah, sekarang sudah dipanggil kembali menghadap kepada Allah dalam perjuangan membela agamamu ya Allah. Membela agamamu ya Allah, membela agama Allah ya Rasulullah. Sekarang saya hidup sendiri. Ibuku ya Rasul, dia masih hidup, tapi dia menikah dengan laki-laki lain ya Rasulullah. Sampai tidak lagi menghiraukan diriku, sampai tidak lagi memperhatikan saya ya Rasulullah. Sehingga saya lebaran tanpa mereka ya Rasul. Sekarang ya Rasulullah saya hidup seorang diri. Maka jamaah sekalian, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wahai anak, tidak usah engkau bersedih. Buang segala kesedihanmu. Saya akan menjadi ayahmu, dan Aisyah akan menjadi ibumu, dan Fatimah akan menjadi saudaramu, wahai anak. Tidak usah engkau bersedih. Seraya Rasulullah SAW menghapus air mata daripada anak yatim itu dan membahagiakan. Karena jamaah sekalian, seorang yang peduli dengan anak yatim, seorang yang menghapus air mata kesedihan anak yatim, maka insya Allah Allah berikan balasan surga baginya. Maka jangan ragu peduli dengan anak yatim yang ada di sekitar kita. Karena sebuah kisah, seorang ahli ibadah, dia rajin sholat, dia rajin ibadah,
Dia rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata di akhirat nanti mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia protes, ya Allah, seseorang ahli ibadah yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Engkau hanya khusyuk dengan ibadahmu sendiri. Engkau hanya memperhatikan ibadahmu sendiri, hubunganku denganmu. Tapi di saat saya kelaparan, kata Allah, engkau tidak memperdulikan diriku. Di saat saya kedinginan, engkau tidak memperdulikan diriku. Di saat saya sakit, kata Allah, engkau tidak pernah menjenguk. Maka orang ahli ibadah ini bertanya, ya Allah, kenapa engkau mengatakan bahwa ketika engkau miskin tidak kami perhatikan? Engkau adalah yang maha kaya ya Allah. Maka Allah menjawab, sesungguhnya saya maha kaya, sang pemberi rezeki Allah. Tapi saya bersama dengan orang-orang miskin dengan mereka. Ketika engkau melihat orang miskin, maka engkau tidak pernah memperhatikan mereka. Dia bertanya, ya Allah, kenapa engkau mengatakan ketika engkau sakit saya tidak pernah menjengukku? Bukankah engkau yang maha sehat ya Allah? Allah katakan, orang sakit tidak mampu yang ada di sekitarmu. Sungguh saya bersama dengan mereka. Saya menantikanmu dengan uluran tanganmu. Tapi engkau tidak pernah datang untuk menjenguk mereka. Kenapa engkau katakan, ya Allah, saya dalam keadaan kedinginan, lalu kemudian saya tidak datang memberikan selimut kepadamu? Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang kedinginan yang ada di sekitarmu bersama denganku, tapi engkau tidak pernah datang memberikan selimut kepadanya. Ya Allah, kenapa engkau katakan di saat saya kelaparan, saya tidak datang menjengukmu ya Allah? Maka Allah katakan, sesungguhnya saya bersama dengan orang-orang yang kelaparan. Tapi ketika tetanggamu kelaparan, engkau hanya sibuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tetanggamu kelaparan, engkau hanya sibuk ibadah tanpa memperhatikan mereka. Sehingga asbab ini, golongan ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jemaah sekalian, setelah kesolehan kita kepada Allah baik, maka cobalah perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai mereka kelaparan, jangan sampai mereka butuh uluran tangan dari kita, tapi kita tidak pernah memberikan hal itu kepada mereka. Di masjid kita ini, wadah bagi kita untuk berbagi. Kesempatan bagi kita untuk berbagi. Karena banyak orang yang ingin berbagi tapi tiada wadah bagi mereka di mana harus mereka salurkan bantuannya. Alhamdulillah di tempat ini terbuka lebar kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Itulah sehingga ketika kita sudah berpuasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan, maka ditutup dengan zakat. Artinya apa? Ketika hubungan kita kepada Allah sudah baik, maka ingatlah hubungan-hubungan kita dengan manusia, saling membantu sesama. Itulah kemenangan dan kemerdekaan yang pertama. Orang yang mampu mendapatkan kemenangan setelah bulan Ramadan, bukan hanya memperhatikan dirinya sendiri, tapi dia perhatikan orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, kemenangan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang sudah menjalankan ibadah puasa. Mereka yang hatinya sudah merdeka. Merdeka bagaimana hatinya? Kemerdekaan yang hakiki itu ketika di dalam hatinya sudah tiada lagi sifat selalu ingin dipuji karena apa yang telah mereka perbuat. Ketika sifat-sifat mereka sudah baik, tidak mengharapkan lagi pujian dari orang lain terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mereka yang tidak haus dengan pujian, mereka yang tidak haus dengan kehormatan dari manusia. Karena kehormatan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya ketika engkau mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Bukanlah kemuliaan yang sesungguhnya ketika semua orang mencium tanganmu, ketika semua orang menjabat tangan lalu kemudian tunduk di hadapanmu. Bukanlah kemerdekaan yang sesungguhnya ketika seorang itu selalu disanjung-sanjung oleh orang lain. Tapi kemerdekaan yang sesungguhnya ketika engkau mampu memuliakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Itulah ukuran kemuliaan dan kehormatan kita yang sebenarnya. Maka jemaah sekalian, mari muliakan sesama. Muliakan para tetangga-tetangga kita. Muliakan mereka karena apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian sebelum apa? Sebelum mereka memuliakan tetangga-tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyukrim dhaifahu, hendak mereka memuliakan tamunya, hendak mereka memuliakan tetangganya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kemuliaan yang sesungguhnya, kemenangan yang sesungguhnya setelah kita melewati Ramadan, ketika kita mampu untuk saling memaafkan antar satu dengan yang lain. Ingatkah kita hadirin dengan kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin naik ke atas mimbar, lalu kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril berdoa kepada Allah, dan doa itu diaminkan oleh Rasulullah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak biasanya engkau ketika akan naik mimbar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali ya Rasul. Apa maknanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aminkan doaku. Bayangkan jemaah sekalian, malaikat yang paling mulia dari sekian banyaknya malaikat Jibril diistimewakan oleh Allah. Manusia yang paling istimewa dari sekian banyaknya manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Jibril yang berdoa dan diaminkan oleh manusia yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah masih kita ragu doa itu diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah? Apa doanya Jibril? Jibril mengatakan, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasanya bagi orang-orang yang tidak mau saling memaafkan alias memutuskan tali silaturahminya. Kesempatan hari ini kita renungkan bagaimana hubungan dengan tetangga-tetangga kita. Bagaimana hubungan kita dengan saudara kita? Bagaimana hubungan kita dengan kerabat? Bagaimana hubungan kita dengan sahabat? Bagaimana hubungan kita di kampung? Tidakkah kita memutuskan tali silaturahmi di antara mereka? Jangan sampai kita berpuasa sebulan lamanya full. Jangan sampai kita tarawih ditambah dengan sholat tasbih, ditambah dengan i'tikaf. Di penghujung bulan suci Ramadan kita bersujud kepada Allah, maksimalkan waktu ini. Tapi ternyata hubungan kita dengan sesama masih ada yang terputus, yang sampai hari ini belum kita sambungkan kembali. Jangan sampai ibadah-ibadah kita tertolak, tidak diterima oleh Allah. Coba pikirkan jamaah sekalian. Berapa kali ini kita berselisih paham, lalu kemudian sampai hari ini belum kita baku rangkul. Berapa banyak orang yang kita sakiti hatinya disebabkan karena ucapan dan tingkah laku kita. Betapa banyak orang yang terzolimi gara-gara kita. Begitu banyak orang-orang yang sakit hati gara-gara kita. Begitu banyak orang-orang yang kita benci. Lalu kemudian jangan sampai kebencian dan keegoisan yang kita miliki di dalam hati kita masing-masing, lalu kemudian tidak ingin menyatukan tali silaturahim, sehingga amalan-amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Lalu kemudian doanya Nabi yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasanya bagi seorang suami atau istri yang saling mendurhakai. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya, seorang suami yang durhaka kepada istrinya, saling memaafkan. Ibu, berapa kali kita menggertak suami kita? Berapa kali kita membohongi suami kita? Berapa kali kita memaksa suami kita dengan sesuatu hal yang belum mereka mampu?
Berapa kali kita menyakiti hatinya? Berapa kali kita banding-bandingkan suami kita dengan kesuksesan suami orang? Lalu kemudian yang akan mengiris hatinya. Lalu kemudian yang akan membuat sakit hatinya. Disebabkan karena kita sering membanding-bandingkan dengan suami-suami orang yang lebih sukses dari kita. Rezeki kita di dalam berumah tangga sudah diatur oleh Allah. Berapa kali ibu bohongi suami kita. Setelah kembali dari tempat ini, mari saling memaafkan. Jujurlah dengan segala kebohongan. Tiada lagi seorang istri yang menggertak suaminya. Tiada lagi seorang istri yang sering memarahi suaminya tanpa sebab. Tiada lagi seorang istri yang memaksakan kehendak dengan urusan dunia, padahal suaminya tidak mampu. Begitu juga dengan kita, Pak. Berapa kali kita zolimi istri kita? Berapa kali kita bohongi istri kita? Berapa kali kita menyakiti hatinya? Tidakkah kita berpikir kita makan karena istri menyiapkan makanan yang terbaik untuk kita? Tidakkah kita berpikir pakaian yang kita pakai diurus oleh istri kita? Tidakkah kita berpikir istri yang melayani kita lahir dan batin? Tidakkah kita berpikir untuk menghargai istri? Istri yang mengandung anak tak kurang lebih 9 bulan di dalam rahimnya. Istri yang melahirkan anak tak dengan penuh perjuangan dan air mata. Istri yang sudah menyusui anak tak. Istri yang sudah merawat anak tak dengan baik. Alasan apa lagi bapak akan menzolimi istrinya? Alasan apa lagi bapak akan menyakiti hati istrinya? Alasan apa lagi bapak akan senantiasa mengkhianati istrinya? Minta maaflah kepada mereka. Sungguh keharmonisan rumah tangga kita adalah hal-hal yang akan mendapatkan keberkahan di dalam rumah tangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian selanjutnya Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasanya bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya di kesempatan hari ini, mumpun Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup, bahagiakanlah orang tua kita di sisa-sisa akhir hidup. Hari ini hadirkan Pak, hadirkan Ibu, wajah kedua orang tua kita yang semakin hari semakin menua. Hadirkan wajah mereka hari ini. Lalu kemudian bayangkan mereka dulu pernah muda, mereka dulu pernah kuat, mereka dulu pernah sehat seperti dengan kita. Tapi seiring waktu mereka semakin hari semakin menua, kulitnya semakin hari semakin keriput. Lalu kemudian tenaganya semakin hari semakin berkurang karena apa? Mengurusi kita, ingin melihat kita sukses, ingin melihat kita bahagia. Hari ini di saat kita sudah sukses, apakah kita tidak pernah melupakan mereka? Ingat, ada orang tua yang selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ada orang tua yang berdoa untuk kesuksesan kita, ya Allah, sukseskan anakku, bukakan karir yang terbaik untuknya. Tapi di saat kita sudah mendapatkan pekerjaan, kita lupa diri dengan ayah ibu kita. Kita lupa diri berbagi dengan mereka. Kita lupa diri membahagiakan mereka. Kurang apa perjuangan ayah dan ibu kita? Pak, bayangkan, ibu, pikirkan ketika kita dilahirkan oleh seorang ibu di dunia. Keringat bercucuran dari tubuhnya, darah mereka menetes, sakit yang dirasakan sungguh sangat luar biasa, memperjuangkan hidup dan matinya untuk kita. Sekarang apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Tetesan keringat ada tidak yang kita korbankan orang tua kita? Tetesan
Tetesan darah ada tidak yang kita korbankan untuk mereka? Mereka tidak minta apa-apa dari kita. Mereka tidak minta darahnya kita gantikan. Mereka tidak minta tetesan keringatnya kita gantikan. Mereka tidak minta air susunya kita gantikan. Mereka hanya ingin dibahagiakan oleh anaknya. Mereka hanya ingin anaknya senantiasa menjadi anak yang berbakti. Hari ini apa yang sudah kita berikan sampai detik ini kepada ayah dan ibu kita? Tidakkah kita melupakan mereka, jemaah sekalian? Apalagi di momen lebaran ini. Kita sangat rindu kebersamaan itu bersama dengan ayah dan ibu. Begitu banyak anak yang ingin berkumpul dengan ayah ibunya di hari yang fitrah, di hari kemenangan ini. Tapi ayah ibunya sudah dipanggil kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak anak yang hari ini rindu menjabat tangan ibunya, rindu mencium kening orang tuanya, rindu memeluk ayahnya. Tapi tahun ini mungkin mereka kembali ke rumah tanpa orang tua. Mungkin lebaran beberapa tahun yang lalu, jemaah sekalian, ketika kita kembali ke rumah, kita masih bisa melihat ayah dan ibu kita di rumah menanti kedatangan kita. Tapi mungkin tahun ini kita kembali ke rumah kita, tiada lagi seorang ayah, tiada lagi seorang ibu yang menanti kita. Tiada lagi mereka yang kita dengarkan suaranya, karena mereka terlebih dahulu dipanggil kembali menghadap kepada Allah. Lebaran tahun yang lalu, mungkin kita masih bergandengan tangan dengan mereka datang di tempat lebaran. Tapi mungkin tahun ini, jemaah sekalian, ayah ibu kita, seorang dari mereka dipanggil kembali menghadap kepada Allah. Mungkin Ramadan tahun ini, lebaran tahun ini, kita tiada lagi orang tua yang menemani kita silaturahim ke rumah keluarga kita. Tahun-tahun yang lalu, mungkin kita masih satu mobil dengan mereka. Mungkin kita masih bisa bercanda tawa dengan mereka. Mungkin kita masih bisa berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Silaturahim ke keluarga kita, ke om, ke tante, dan kerabat kita yang lain bersama dengan mereka dengan penuh kebahagiaan. Tapi mungkin tahun ini kita harus jalan sendiri tanpa mereka. Tahun lalu kita masih datang menziarahi makam keluarga-keluarga kita bersama dengan mereka. Tapi mungkin tahun ini kita datang menziarahi makam orang tua kita. Kita hanya melihat batu nisannya, tidak lagi melihat orang tua yang selalu mendampingi kita selama ini. Makanya jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang berbakti, jadilah anak-anak yang selalu bahagiakan orang tuanya. Karena apa? Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua kita. Wa suhtullah fi suhtil walidain, dan murkanya Allah itu ada pada murka orang tua kita. Maka jemaah sekalian, mari jadikan orang tua kita menjadi hal-hal yang akan membuahkan hasil kebaikan dan pahala yang besar untuk kita. Banyak anak yang ingin memeluk orang tuanya, tapi orang tuanya sudah tiada. Tapi banyak anak yang orang tuanya masih hidup, tapi mereka menyia-nyiakan kesempatan itu untuk meraih pahala yang besar. Justru mereka hanya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Berapa kali kita menggertak mereka, berapa kali kita menyakiti hati mereka. Mohon maaflah yang sebesar-besarnya kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita meraih keberkahan di dalam bulan Ramadan. Kita keluar di bulan Ramadan ini dengan meraih predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, karena puasa mengantarkan kita dengan tujuan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa yaqdiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang berkumpul di tempat ini pada kesempatan pagi yang cerah ini ya Allah, memohon kepadamu dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa rendah diri. Ampuni atas segala kezoliman kami ya Allah. Ampuni atas segala dosa-dosa kami ya Allah, yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, kelalaian ibadah kami kepadamu ya Allah karena sibuk ngurusi dunia kami ya Allah. Kelalaian kami bersujud kepadamu karena kami sibuk mengurusi pekerjaan kami. Kami lupa kepadamu disebabkan karena kami sibuk mengurusi keluarga kami ya Allah. Ampunkan atas segala dosa-dosa kami. Engkau yang telah memberikan banyak nikmat kepada kami, tapi terkadang kami tidak tahu bersyukur dengan segala pemberianmu ya Allah. Dengan rezekimu terkadang kami bermaksiat ya Allah. Dengan rezekimu terkadang kami menyombongkan diri ya Allah. Dengan rezekimu terkadang kami merasa paling hebat dan paling kaya ya Allah. Hari ini kami mohon kepadamu, sucikan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari sifat sombong. Bersihkan hati kami dari lupa kepadamu ya Allah. Bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati yang akan menghalangi kami untuk bersujud kepadamu ya Rabb. Masih banyak dosa kami kepada sesama. Berikan kami hidayah untuk selalu berbuat baik kepada tetangga-tetangga kami. Berikan kami hidayah untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Terkadang kami hanya peduli dengan diri kami sendiri ya Allah. Terkadang kami hanya memikirkan perut kami sendiri ya Allah. Padahal masih banyak perut orang-orang miskin di luar sana yang kelaparan. Terkadang masih banyak perut anak-anak yatim yang kosong dalam sehari tanpa makan ya Allah. Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Terkadang kepedulian kami kepada mereka sangat sedikit ya Allah. Padahal kami akan dimintai pertanggungjawaban di hadapanmu disebabkan karena anak-anak yatim yang tidak kami perhatikan. Orang-orang miskin yang tidak kami santuni ya Allah. Terkadang kami lupa bahwa di balik harta yang kami miliki Engkau akan bersihkan dan ada haknya orang lain ya Allah. Terkadang kami lupa bertanggungjawaban atas harta kami ya Allah. Jangan sampai Engkau cabut harta kami lalu kemudian kami belum berbagi dan manfaatkan harta kepada orang banyak dan umat ya Allah. Kami selalu yakin ya Allah, jikalau kami membantu agamamu pasti Engkau akan memberikan pertolonganmu. Intan zurullah yansuruhu. Siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan memberikan pertolongan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami. Dosa kepada ayah ibu kami. Dosa kepada mereka yang telah melahirkan kami ya Allah. Dosa kepada mereka yang telah mengandung kami selama kurang lebih 9 bulan di dalam rahim. Dosa kami kepada ayah yang sudah banyak bekerja, berkorban untuk kami ya Allah. Mereka banting tulang, peras keringat, memenuhi segala yang kami butuhkan tanpa lelah. Mereka tidak pernah mengeluh dengan apa yang kami minta kepada mereka ya Allah. Seorang ayah yang selalu bekerja keras memenuhi kebutuhan dan pendidikan kami. Tapi terkadang kami tidak tahu diri. Kami lupa balas budi kepada ayah ibu kami ya Allah. Terkadang kami menggertak mereka padahal mereka yang mengajarkan kami berbicara. Terkadang kami tidak mampu menjalankan perintah mereka padahal mereka yang mengajarkan kami berjalan. Terkadang kami masih banyak menyakiti hatinya ya Allah. Mereka yang selalu mendoakan kami menjadi anak yang baik.
Mereka yang selalu mendoakan kami menjadi anak yang sukses, mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi terkadang kami lupa dengan doa-doa yang selalu mereka lantunkan kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kami kesempatan untuk berbuat baik kepada ayah ibu kami. Berikan kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami menjadi anak yang lupa diri. Jangan Engkau jadikan kami menjadi anak yang lupa akan jasa-jasa itu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami menjadi anak yang durhaka kepada mereka yang sudah mengandung kami selama kurang lebih 9 bulan. Tetesan darah, tetesan keringat, dan tetesan air susu ibu tidak akan mampu untuk kami balas ya Allah. Maka berikan kami kesempatan untuk selalu mendoakan mereka jikalau mereka sudah mendahului kami. Jangan Engkau jadikan kami menjadi anak yang lalai untuk selalu mengirimkan doa-doa yang terbaik kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan Ramadan kami menjadi Ramadan yang mengantarkan kami menjadi pribadi yang muttaqin. Jaga hati kami ya Allah selama kami di luar bulan Ramadan untuk selalu ibadah dan bersujud kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.